Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Andriani, di mana kalian bisa belajar sambil rebahan. Nah, sebelumnya itu kalian pernah mendengar nggak sih kata recount text? Nah, kalau belum, mari simak penjelasan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu di mana peserta didik dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount, lisan, dan tulis. Recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut di masa lampau. Semisalnya memancing, berenang bersama teman, kemudian ikut kegiatan pramuka, serta bersepeda bersama keluarga. Social function atau fungsi sosial dari recount text itu adalah di mana pengalaman pribadi yang biasanya berupa pengalaman yang dianggap menarik atau berkesan. Recount text memiliki 3 struktur utama atau generic structure sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh. Yang kedua, tempat kejadian. Kemudian yang ketiga, kapan kejadian itu berlangsung. Nah, yang kedua, events. Rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Yang ketiga, reorientation. Sebiasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Ada beberapa tipe dari recount text, yaitu personal recount, di mana menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, contohnya berkunjung ke kebun binatang ataupun juga pengalaman menonton film di bioskop. Yang kedua, factual report, yaitu menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Misalnya, kecelakaan. Nah, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga, biographical recount, yang menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya, biografi dari Insinyur Soekarno. Jadi biografi-biografi yang biasa kita lihat, kita baca, itu salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir, imaginative recount. Jadi, imaginative recount itu dimana menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi kemudian menceritakannya. Berikut ini adalah language feature dari recount text. Yang pertama, teks menggunakan kalimat past tense atau kata lampau. Contohnya, played, went, watched, and etc. Yang kedua, recount text menggunakan conjunction, di mana untuk mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar terbentuk satu naskah yang padu. Contohnya seperti after, before, and etc. Dari language feature recount text adalah recount text menggunakan adverb of time and action verb untuk menjelaskan waktu, tempat, serta cara. Contohnya on the third day, last month, and next day. Jadi, kesimpulan dari konteks itu adalah di mana fungsi sosial dari konteks itu sendiri merupakan pengalaman pribadi yang biasanya berupa pengalaman yang dianggap menarik atau berkesan. Struktur teks recount text adalah seperti orientation, event, dan reorientation. Sedangkan unsur kebahasaan dari teks recount menggunakan kata lampau atau past, menggunakan kata keterangan waktu, dan penghubung. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang recount text?
Kalau gitu, gimana kalau kita tes kemampuan kalian sejauh mana sih kalian mengerti tentang recount text? Mari jawab soal ini. Siap? Let's go. Wah, luar biasa. Kalian sudah menjawab soal dengan sangat benar. Terima kasih telah menonton video ini.